Pernahkah kamu duduk sendirian di sudut kamar yang gelap, sementara pikiranmu berisik dengan ribuan pertanyaan tentang hidup? Rasanya seperti beban dunia menekan bahumu begitu berat hingga napas pun terasa sesak. Kamu menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang seolah mengejek kesunyian hatimu. Di saat itu, satu kalimat berulang di benakmu. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Kita semua pernah berada di titik ini, meratapi nasib yang terasa tidak adil. Kita sering memandang kesulitan sebagai musuh yang datang untuk menghancurkan kebahagiaan kita. Setiap tetes air mata yang jatuh seolah menjadi bukti bahwa kita sedang kalah dalam pertarungan hidup. Namun, ada sisi emosional yang sering kita lupakan saat terhimpit beban. Hati kita sebenarnya sedang berteriak, bukan karena lemah, tapi karena sedang merindukan sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa sakit ini sebenarnya adalah panggilan yang sangat halus dari Sang Pencipta. Coba ingat kembali saat-saat paling membahagiakan dalam hidupmu, mungkin saat itu kamu sedikit lupa untuk bersimpuh. Kesenangan seringkali membuat kita terlena dan menjauh dari esensi diri kita yang sebenarnya sebagai hamba. Namun, saat badai datang menghantam, tiba-tiba kita teringat kembali padanya dengan sangat intens. Kesulitan adalah cara Allah menarik kita kembali ke dalam pelukan rahmat-Nya yang luas. Ini adalah bentuk cinta yang seringkali salah kita artikan sebagai hukuman. Dunia ini memang diciptakan sebagai tempat ujian, bukan sebagai tempat peristirahatan yang abadi. Jika dunia ini sempurna tanpa celah, maka surga tidak akan lagi memiliki makna yang istimewa bagi kita. Allah merancang setiap kesulitan dengan ukuran yang sangat presisi, sesuai dengan kekuatan pundakmu. Tidak ada satupun beban yang tertukar alamat, dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa perhitungannya. Percayalah, kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Bayangkan sebuah bongkahan emas yang harus melewati api yang sangat panas untuk menjadi murni. Begitu jugalah jiwa manusia yang harus ditempa dengan berbagai macam ujian agar karat-karat egonya luruh. Kesulitan yang kamu alami sekarang adalah api pemurnian yang sedang bekerja membersihkan hatimu. Tanpa api itu, emas akan tetap menjadi batuan biasa yang tidak memiliki nilai tinggi. Allah ingin kamu menjadi emas yang berkilau di matanya dan juga di hadapan manusia. Seringkali kita merasa iri melihat hidup orang lain yang tampak begitu mulus tanpa hambatan. Kita melihat senyum mereka di media sosial dan merasa bahwa hanya kitalah yang sedang berjuang sendirian. Padahal, setiap manusia memiliki perang batinnya masing-masing yang tidak pernah mereka ceritakan. Di balik senyum itu, mungkin ada luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Kita semua adalah pejuang di medan tempur yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama. Ketidakpastian masa depan seringkali menjadi sumber kecemasan yang paling besar bagi kita semua. Kita takut gagal, takut kehilangan orang tersayang, atau takut tidak bisa memenuhi ekspektasi lingkungan. Rasa takut ini adalah emosi manusiawi yang membuktikan bahwa kita memang tidak memiliki kendali penuh atas hidup. Namun, di balik ketidakberdayaan itu, ada kekuatan besar yang siap membantu jika kita mau berserah diri. Menyerah pada takdir bukan berarti berhenti berusaha, melainkan memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja. Kenapa hidup sulit? Mungkin karena Allah ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa berjalan sendirian tanpa bantuannya. Kesombongan kecil dalam hati kita seringkali harus diruntuhkan dengan sedikit rasa sakit agar kita kembali merunduk. Saat kita berada di titik terendah, itulah saat di mana bumi terasa sangat dekat dengan dahi kita saat sujud. Di titik itulah, jarak antara hamba dan Sang Khalik menjadi tidak ada lagi. Kesulitan adalah jembatan paling cepat menuju kedekatan dengan Allah. Masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, atau kegagalan dalam karir seringkali mengiris harga diri kita sebagai manusia. Kita merasa tidak berguna dan kehilangan arah karena standar kesuksesan duniawi yang begitu mencekik. Namun, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga tentang ketenangan yang ada di dalam dada. Allah mungkin sedang menutup satu pintu yang tidak baik bagimu untuk membukakan pintu lain yang lebih berkah. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita inginkan untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dengan orang-orang terdekat juga menjadi salah satu ujian yang paling menguras emosi dan air mata. Kata-kata kasar atau pengkhianatan dari orang yang kita percaya bisa membuat luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dalam momen pedih ini,
Allah sedang menguji sejauh mana kita bisa memaafkan dan menjaga hati dari penyakit dendam. Memang tidak mudah untuk tersenyum saat hati terluka, namun disitulah letak kemuliaan seorang mukmin. Allah tahu setiap inci rasa sakit yang kamu rasakan dan Dia tidak akan membiarkannya sia-sia. Terkadang kita merasa sudah berdoa begitu lama, namun jawaban yang kita inginkan tak kunjung datang menyapa. Kita mulai meragukan apakah Allah benar-benar mendengar rintihan doa kita di sepertiga malam yang sunyi. Ketahuilah bahwa diamnya Allah bukan berarti Dia mengabaikanmu, melainkan Dia sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat. Allah lebih tahu kapan kamu siap menerima anugerah itu tanpa membuatmu celaka atau sombong. Sabar dalam menunggu adalah bentuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa di sisinya. Rasa lelah yang amat sangat terkadang membuat kita ingin menyerah dan berhenti dari semua perjuangan ini. Kita merasa telah memberikan segalanya, namun hasil yang didapat selalu jauh dari apa yang telah kita usahakan dengan keras. Di titik kelelahan ini, ingatlah bahwa setiap langkahmu dicatat sebagai amal saleh yang berat timbangannya. Lelahmu adalah lillah jika diniatkan untuk mencari keridaannya dalam setiap jengkal aktivitas harianmu. Jangan biarkan putus asa mencuri harapan yang masih tersisa sedikit di dalam lubuk hatimu. Dunia ini seringkali terasa seperti penjara bagi orang-orang yang beriman karena batasan-batasan yang harus ditaati. Kita melihat orang lain bebas melakukan apa saja tanpa beban, sementara kita harus terjaga dalam aturan moral yang ketat. Namun, batasan inilah yang sebenarnya melindungi jiwa kita dari kerusakan yang lebih parah di kemudian hari. Seperti pagar yang melindungi taman indah dari injakan kaki, aturan Tuhan adalah pagar pelindung bagi kebahagiaan hakiki. Rasa sulit dalam taat akan berbuah manis di akhir perjalanan panjang ini. Pernahkah kamu merasa sangat kesepian meskipun kamu berada di tengah keramaian banyak orang? Itulah tanda bahwa jiwamu sedang merasa lapar dan tidak bisa dikenyangkan hanya dengan interaksi sosial belaka. Kesepian adalah alarm alami yang mengingatkan bahwa ada ruang kosong di hatimu yang hanya bisa diisi olehnya. Manusia bisa datang dan pergi, namun Allah akan selalu ada, bahkan saat semua orang memalingkan wajah darimu. Jangan takut pada kesepian, jadikan itu momen untuk bercengkrama mesra dengan Tuhanmu. Kesedihan adalah bahasa emosional yang sangat jujur, menunjukkan betapa kita hanyalah makhluk yang lemah dan terbatas. Jangan malu untuk menangis di hadapan Allah, karena air mata adalah tinta terbaik untuk menuliskan permohonanmu. Allah tidak meminta kita untuk menjadi robot yang tanpa perasaan, tapi Dia meminta kita untuk mengelola perasaan itu dengan iman. Setiap isak tangismu dalam sujud didengar oleh Arasy yang agung dengan penuh perhatian. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam menghadapi badai kehidupan yang menerjang. Ujian yang datang bertubi-tubi seringkali membuat kita bertanya, apakah Allah sedang marah pada diri kita? Pikiran buruk tentang Tuhan adalah bisikan setan yang ingin memutus tali harapanmu kepada Sang Maha Pengasih. Padahal, ujian adalah tanda perhatian, karena Allah tidak akan membiarkan hamba yang dicintainya terus dalam kesesatan. Jika kamu diuji, berarti Allah masih menganggapmu penting dan sedang memperhatikan setiap gerak-gerik hatimu. Berbaik sangkalah pada setiap skenario yang sedang Allah tuliskan untuk lembar hidupmu. Mari kita buka rahasia terbesar di balik setiap kesulitan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalimat ini bukan sekadar penghibur lara, melainkan janji pasti dari Sang Pencipta alam semesta. Allah tidak mengatakan kemudahan datang setelah kesulitan berakhir, tapi kemudahan itu ada, bersama, dengan kesulitan. Di dalam setiap masalah yang kamu hadapi, Allah sudah menyelipkan kunci solusinya di dekatmu. Mata kita hanya perlu dibersihkan dengan air mata tobat agar bisa melihat jalan keluar yang sudah disiapkan. Ujian adalah cara Allah untuk meninggikan derajatmu ke tingkat yang tidak bisa dicapai hanya dengan ibadah biasa. Ada makam atau kedudukan di surga yang hanya bisa dicapai melalui kesabaran menghadapi cobaan hidup yang berat. Mungkin amal salatmu masih kurang, atau sedekahmu belum seberapa, maka Allah membantumu dengan ujian untuk menutupi kekurangan itu. Dengan bersabar, kamu sedang menaiki tangga menuju kemuliaan yang abadi tanpa kamu sadari sepenuhnya. Setiap rasa sakit adalah investasi untuk kebahagiaanmu di akhirat nanti. Rahasia lainnya adalah bahwa Allah ingin kamu mengenal nama-namanya secara lebih mendalam melalui pengalaman pribadi. Kamu tidak akan benar-benar mengenal Allah yang Maha Menyembuhkan jika kamu tidak pernah merasakan sakit yang parah.
Kamu tidak akan mengenal Allah yang Maha Memberi rezeki jika kamu tidak pernah merasa kekurangan yang mencekik. Setiap ujian adalah laboratorium iman di mana kamu bisa membuktikan kebesaran Allah dalam hidupmu sendiri. Pengenalan ini adalah harta yang jauh lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Ingatlah kisah para nabi, manusia-manusia paling dicintai Allah yang justru mendapatkan ujian paling dahsyat. Nabi Ayub yang kehilangan segalanya, Nabi Yusuf yang dikhianati saudara-saudaranya, hingga Nabi Muhammad yang dihina bangsanya. Jika ujian adalah tanda kebencian, maka merekalah yang seharusnya paling luput dari segala kesulitan hidup. Namun kenyataannya sebaliknya, ujian mereka adalah bukti bahwa semakin tinggi iman seseorang, semakin besar pula badai yang datang. Kamu sedang mengikuti jejak langkah orang-orang mulia jika kamu sedang diuji. Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini akan selalu mudah, tapi Dia menjanjikan akan selalu menyertai hamba-Nya yang bersabar. Kebersamaan Allah adalah segalanya. Jika Allah bersamamu, maka siapa yang bisa mencelakaimu? Perasaan tenang di tengah badai adalah mukjizat yang Allah berikan kepada hati yang sudah benar-benar rida pada takdirnya. Rida bukan berarti menyukai rasa sakit, tapi menerima bahwa apapun yang datang dari kekasih adalah yang terbaik. Inilah puncak dari kecerdasan emosional seorang manusia beriman. Ketika kamu merasa tidak sanggup lagi melangkah, bersandarlah pada kalimat, La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini adalah pengakuan jujur bahwa kita tidak memiliki daya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Saat kita melepaskan ego dan kekuatan semu kita, saat itulah kekuatan Allah yang sesungguhnya akan turun membantu. Jangan mencoba menyelesaikan semua masalahmu dengan otakmu yang terbatas, tapi selesaikanlah dengan melibatkan pemilik segala solusi. Biarkan keajaibannya bekerja dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Setiap kesulitan sebenarnya adalah tabungan pahala yang sedang terus mengalir selama kamu tidak mengeluh. Allah menghitung setiap detik kesabaranmu, setiap napas panjang yang kamu hela untuk menahan amarah atau kesedihan. Tidak ada yang terbuang sia-sia, bahkan duri yang menusuk kaki pun menjadi penghapus bagi dosa-dosa masa lalumu. Bayangkan betapa bersihnya jiwamu setelah melewati rangkaian ujian ini dengan hati yang terus bertasbih. Kamu sedang disucikan agar layak bertamu di taman-taman surga yang indah nanti. Jangan fokus pada besarnya masalah yang kamu hadapi, tapi fokuslah pada betapa besarnya Tuhan yang kamu sembah. Masalahmu hanyalah butiran debu di hadapan kekuasaan Allah yang menciptakan galaksi dan jagat raya yang luas. Jika Dia mampu menggerakkan planet-planet di orbitnya, bukankah Dia sangat mampu merapikan hidupmu yang sedang berantakan? Ubah perspektifmu dari, ya Allah, masalahku sangat besar, menjadi, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Keberanian ini akan mengubah caramu memandang dunia. Kini, ambillah napas dalam-dalam dan rasakan ketenangan mulai mengalir masuk ke dalam relung jiwamu. Kamu sudah memahami bahwa sulitnya hidup bukan karena Allah jahat, melainkan karena Dia sedang mendidikmu. Terimalah setiap bagian dari perjalanan ini dengan lapang dada, baik itu suka maupun duka yang datang silih berganti. Ketika kamu sudah bisa menerima ujian dengan senyuman, saat itulah kamu telah memenangkan pertempuran melawan diri sendiri. Kedamaian sejati bukanlah hilangnya masalah, tapi hadirnya Allah di dalam hatimu. Mulailah dengan mensyukuri hal-hal kecil yang masih Allah sisakan dalam hidupmu di tengah badai ini. Mungkin kesehatan yang masih terjaga, keluarga yang masih mendukung, atau sekadar udara yang masih bisa kamu hirup dengan gratis. Syukur adalah magnet bagi datangnya tambahan nikmat dan kemudahan-kemudahan yang baru dari arah yang tak terduga. Semakin kamu pandai berterima kasih dalam kekurangan, semakin Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Jangan biarkan apa yang hilang darimu membuatmu lupa pada apa yang masih kamu miliki. Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu dalam menghadapi sisa perjalanan hidup yang mungkin masih akan menantang. Salat adalah charger bagi jiwamu yang lelah setelah seharian bertarung dengan kenyataan dunia yang seringkali pahit. Sabar adalah pelindung yang mencegahmu dari melakukan tindakan bodoh yang hanya akan memperparah keadaan. Dengan dua senjata ini, tidak ada benteng kesulitan yang tidak bisa kamu robohkan seiring berjalannya waktu. Kamu adalah pemenang selama kamu tidak melepaskan tanganmu dari tali agama Allah. Lihatlah sekelilingmu, mungkin ada orang lain yang ujiannya jauh lebih berat namun mereka masih bisa berdiri tegak.
Jadikan kisah mereka sebagai inspirasi bahwa manusia memang diciptakan dengan daya tahan yang sangat luar biasa. Kamu juga memiliki kekuatan itu di dalam dirimu, terkubur di bawah tumpukan rasa takut dan keraguan yang berlebihan. Bangkitlah perlahan, bersihkan debu-debu kegagalan dari pakaianmu, dan mulailah melangkah kembali dengan keyakinan baru. Hari esok selalu membawa harapan bagi mereka yang masih mau terus berusaha. Percayalah bahwa setiap doa yang kamu langitkan sudah dikemas dalam bentuk jawaban yang paling indah oleh Allah. Jika tidak sekarang, mungkin nanti di saat yang paling tepat menurut perhitungannya yang maha bijaksana. Jika tidak di dunia, maka doa-doamu akan menjadi tabungan kemuliaan yang menantimu di pintu-pintu surga. Tidak ada doa yang sia-sia, setiap hurufnya bergetar menembus langit dan kembali membawa berkah bagi pembacanya. Tetaplah mengetuk pintu langit dengan penuh keyakinan dan harapan yang tak pernah padam. Ingatlah bahwa hidup ini sangat singkat jika dibandingkan dengan keabadian yang akan kita jalani nanti di sana. Kesulitan ini hanya akan berlangsung beberapa saat saja, seperti mampir sejenak di bawah pohon untuk berteduh dari terik matahari. Jangan korbankan kedamaian abadi hanya demi meratapi kesulitan sementara yang ada di depan matamu sekarang. Fokuslah pada tujuan akhir, yaitu kembali kepadanya dengan hati yang tenang dan rida, nafsul mutmainah. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya yang harus kita kejar bersama-sama. Sekarang, hapuslah air matamu dan tataplah masa depan dengan pandangan yang jauh lebih optimis dan bercahaya. Allah sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa untukmu di balik tirai takdir yang belum tersingkap saat ini. Kesulitan yang kamu lalui akan menjadi cerita hebat yang akan kamu ceritakan pada anak cucumu di masa depan nanti. Kamu akan tersenyum saat mengingat betapa dulu kamu pernah merasa duniamu akan hancur, namun ternyata kamu selamat. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah pemenang yang telah ditempa oleh waktu. Jadilah pribadi yang lebih lembut setelah melewati ujian, karena kamu sekarang lebih paham arti dari sebuah penderitaan. Gunakan pengalaman pahitmu untuk membantu orang lain yang mungkin sedang berada di titik terendah mereka juga. Kadang, alasan Allah memberimu ujian adalah agar kamu bisa menjadi tangan-tangannya dalam menolong hambanya yang lain. Inilah siklus kebaikan yang lahir dari rahim kesulitan yang diproses dengan keimanan yang kokoh. Hidupmu menjadi lebih bermakna saat kamu bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Kesimpulan dari rahasia ini sederhana, Allah mencintaimu lebih dari siapapun yang pernah mencintaimu di dunia ini. Ujian ini adalah caranya berbicara padamu, membersihkanmu, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah lepaskan prasangka baikmu kepada Allah, karena Dia adalah sebagaimana prasangka hambanya terhadapnya. Jika kamu yakin akan ada keajaiban, maka keajaiban itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Teruslah berjalan dengan iman, karena setiap langkahmu adalah bukti cinta antara hamba dan pencipta. Setiap detik yang kamu habiskan dalam kesabaran adalah bukti nyata dari kekuatan jiwamu yang luar biasa. Jangan pernah merasa kecil hati jika progresmu terasa lambat, karena yang terpenting adalah kamu tidak pernah berhenti melangkah. Allah melihat setiap usaha kecilmu, bahkan usaha hanya untuk sekadar bangun dari tempat tidur dan mencoba tersenyum kembali. Kamu berharga, perjuanganmu berharga, dan masa depanmu dijaga oleh Yang Maha Menjaga. Tetaplah teguh, karena fajar akan segera menyingsing setelah malam yang paling gelap sekalipun. Mungkin kamu belum melihat buah dari kesabaranmu hari ini, tapi percayalah bibitnya sudah mulai tumbuh di dalam hati. Suatu saat nanti, kamu akan menengok ke belakang dan bersyukur atas segala air mata yang pernah tumpah membasahi sajadahmu. Karena dari air mata itulah, bunga-bunga iman di hatimu tumbuh menjadi taman yang sangat indah dan menenangkan. Kamu sedang membangun istana di surga dengan batu bata kesabaran dan semen keikhlasan yang kamu kumpulkan sekarang. Jangan berhenti membangun, karena tempat peristirahatanmu sudah hampir selesai. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi ini hingga sejauh ini, semoga hatimu kini merasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ingatlah selalu bahwa hidup sulit bukan untuk membuatmu hancur, tapi untuk membuatmu utuh kembali dalam fitrahmu. Allah selalu bersamamu, di setiap tarikan napas dan di setiap detak jantungmu yang mulai tenang sekarang. Kamu kuat karena Allah yang memberimu kekuatan, bukan karena usahamu sendiri yang terbatas. Simpanlah rahasia ini dalam hatimu dan bagikan kedamaian ini kepada siapapun yang kamu temui. Sebagai penutup,
Mari kita hening sejenak untuk mendoakan diri sendiri dan orang-orang yang sedang berjuang di luar sana. Semoga Allah melapangkan setiap dada yang sempit dan memudahkan setiap urusan yang sedang terasa begitu sulit. Semoga setiap air mata kesedihan segera berganti dengan air mata kebahagiaan yang tak terhingga nilainya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua adalah pejuang, dan kita akan sampai ke garis finish dengan selamat atas izinnya. Sampai bertemu di titik keberhasilan yang sesungguhnya di sisi Allah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menekan tombol suka agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin saat ini sedang merasa sangat lelah dengan hidup mereka. Kata-kata baik yang kamu bagikan bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seseorang yang sedang putus asa. Mari kita sebarkan energi positif dan cahaya iman ke seluruh penjuru dunia digital ini bersama-sama. Satu langkah kecil darimu bisa berarti dunia bagi orang lain. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya yang akan menemani perjalanan spiritualmu. Tuliskan juga di kolom komentar tentang apa yang sedang kamu pelajari dari ujianmu saat ini agar kita bisa saling menguatkan. Kita adalah keluarga dalam iman, dan tidak ada yang lebih indah selain saling mendoakan dalam kebaikan di tengah kesulitan. Setiap komentar darimu adalah penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi manfaat yang lebih luas lagi. Akhir kata, tetaplah berpegang teguh pada harapan dan jangan pernah biarkan gelapnya malah membuatmu ragu akan datangnya pagi. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang terus berusaha mendekat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-harimu ke depan dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetaplah menjadi hambanya yang terbaik.